Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devita dengan NIM 3121100031 dari kelas B pagi semester 2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pontianak. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat tanggapan mengenai proses belajar mengajar yang dilaksanakan di jenjang SMA pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum saya menanggapi proses belajar mengajar, ada baiknya saya akan menonton videonya terlebih dahulu. Mari kita simak bersama-sama. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nggak semangat Mbak Sunia. Diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, sehat? Sehat, ceria semua ya. Berangkat semua? Berangkat, Bu. Oh, saya absen aja ya, presentasi dulu ya. Yang pertama Mbak Titis Hera, Sunia Ayunda, Putri Skolastika, Hairu Firdaus. Mana suaranya? Oke, Erinda Lamonti, Iwi, Hadir, Bu. Mustika Valentina Rossi, Ya, Bu. Kemal Palevi. Oke. Terus Anas Urbaningrum, Tuti Karisma, Hadir, Bu. terus Rini Ani siapa ini? Ani Mariana, Hadir, Bu. Dia Valen. Oke, hadir semua ya. Oh iya, belum berdoa. Ketuanya di sini siapa ya? Anas, Bu. Oke, Anas pimpin doa dulu. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan materi berita. Sebelumnya sering nggak kalian mendengarkan berita, menyaksikan berita? Pernah? Pernah, Bu. Oke, berita gosip. Oh, gosipnya apa sekarang? Oh, Karin. Oh, Karin. Bad As ya. Oke, berita yang lagi terbaru. Kali ini apa ya? Aku pengen nunjuk Mbak Dia. Apa Mbak Dia? Meletusnya Gunung Agung di Bali. Oh, meletusnya Gunung Agung, ya itu merupakan berita. Baiklah, kita akan membahas sebuah berita. Sebelumnya ada yang tahu pengertian berita? Mbak Tutiko? Berita adalah jenis teks narasi yang melaporkan kejadian atau peristiwa, kemudian mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Oke, jadi berita itu adalah jenis teks narasi yang melaporkan kejadian atau peristiwa, informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi sebuah berita itu menginformasikan kejadian itu yang telah terjadi. Jadi sifatnya adalah faktual. Kita akan langsung membahas ciri-ciri berita. Ciri-ciri teks berita itu yang pertama adalah faktual. Ada yang bisa menjelaskan pengertian faktual itu apa? Saya ingin menunjuk Mas Anas. Faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata. Oke, faktual adalah nyata. Terus ada aktual. Mbak Iwi, aktual itu apa sih? Aktual itu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi, Bu, dan sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh banyak orang. Itu, Bu. Mas Kemal, berita yang unik dan menarik itu apa sih? Jadi unik atau menarik itu maksudnya teks berita harus unik dan berbeda cara penyampaiannya dengan berita yang lain agar menarik perhatian pembaca atau pendengar. Oh, jadi dia menarik dan berbeda dengan yang lain dan menarik perhatian ya. Jadi berita itu sifatnya harus menarik perhatian agar dibaca dan dinikmati oleh orang seperti itu. Jadi harus menarik dulu biar mereka tertarik akan membaca sebuah berita itu. Terus Mbak Dia, berpengaruh bagi masyarakat luas itu maksudnya apa? Maksudnya berpengaruh bagi masyarakat luas itu. Oke guys, untuk mempersingkat waktu dan durasi videonya cukup sampai di situ. Namun saya tetap menontonnya sampai selesai. Namun saya tampilkan hanya sampai situ. Nanti link videonya saya simpan di deskripsi. Baiklah guys,
Setelah saya menonton dan menyimak video tersebut, dapat dilihat ya bahwa di situ sedang berlangsungnya kegiatan belajar mengajar antara seorang guru dan beberapa siswa di dalam kelas. Pada proses pembelajaran tersebut, pertama-tama seorang guru menyapa siswa yang ada di kelas dan kemudian guru langsung mengabsensi untuk siswa yang hadir dan siswa yang tidak hadir. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk seorang guru dapat berinteraksi dengan siswanya. Setelah menyapa dan absen, guru terlihat aktif untuk menyampaikan materi pembelajaran pada hari itu, dan pada saat penyampaian materi juga, guru menjelaskan sambil bercanda supaya kelas tidak terlihat tegang dan tidak bosan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Gurunya juga menguasai kelas dengan baik dan dapat menarik perhatian siswa-siswanya agar tetap terfokus pada materi yang sedang dijelaskan di depan. Dengan begitu, siswa dapat menyimak dan memahami materi yang diberikan dengan baik. Dalam kelas tersebut juga, guru melakukan strategi pembelajaran, menulis di papan tulis, guna untuk membuat pemahaman siswa lebih baik, dan guru juga menampilkan video mengenai materi yang sedang dipelajari, guna untuk membuat pemahaman siswa lebih baik lagi, lebih memahami materi yang diberikan karena dengan memberikan contoh. Jadi untuk siswa ada yang mudah memahami dengan memberikan contoh. Selanjutnya, setelah menonton video mengenai materi pembelajaran tersebut, seorang guru tersebut meminta kepada siswa agar membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas yang akan diberikan supaya siswa dapat berdiskusi dan bekerja sama dalam mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Dan setelah itu dibentuknya kelompok, seorang guru mempersilahkan kepada siswanya untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Dan tidak lupa juga guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya kepada siswa yang presentasi di depan mengenai pemahaman yang telah diperoleh, supaya siswa yang tidak presentasi atau siswa yang mendengar, menyimak atau menyimak atau menjadi audiens itu juga dapat berperan aktif dalam keberlangsungan pembelajaran tersebut. Apabila presentasi di kelas sudah selesai, guru tersebut dapat menjelaskan ulang mengenai materi yang dibahas oleh siswa agar siswa dapat memahami lebih dalam lagi mengenai materi yang telah disampaikan, karena tidak cukup hanya siswa saja yang menjelaskan, namun guru juga harus lebih mengulik atau menjelaskan lebih lagi dari yang siswa jelaskan supaya pemahaman siswanya juga dapat lebih bagus. Apabila siswa sudah paham dengan materi tersebut, guru juga dapat melakukan tahap evaluasi dalam pembelajaran, dapat berupa memberikan pertanyaan kepada siswa guna mengetahui seberapa paham sih, seberapa mengerti sih siswa ini terhadap materi yang telah disampaikan, dan bisa juga berupa pemberian tugas rumah oleh guru. Dan setelah itu pembelajaran dapat diakhiri dengan memberikan salam. Mungkin hanya segitu saja tanggapan dari saya mengenai video pembelajaran di jenjang SMA pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bye-bye semuanya.